Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fitri Suputri, NIM 41911111014 dari kelas PSPMA 2019. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan MATLAB untuk membentuk sebuah plot grafik fungsi aljabar, lebih tepatnya persamaan garis lurus. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama CLC dan clear. Nah, ini untuk menghapus command window dan workspace-nya. Kemudian langsung saja ke fungsinya, yaitu X sama dengan min 15 ke 15. Nah, ini merupakan range atau jangkauan kita, jangkauan dari nilai X ini. Namun, untuk membuat grafik itu lebih mulus, kita harus menambahkan increment. Semakin kecil nilai incrementnya, maka semakin muluslah grafik yang akan dibentuk. Caranya kita di tengah-tengah min 15 dan 15 ini kita tambahin, misalkan kita masukkan nilainya 0,01. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua itu fungsi y-nya. Fungsi y-nya saya membuat misalkan y1 sama dengan 3x dikurang 2. Kemudian y2-nya itu sama dengan x ditambah 2. Nah, untuk membentuk plotnya, kita tinggal mengetik plot, lalu dalam kurung x, y1. Nah, namun sebelum kita masuk ke membuat plot, ada beberapa aturan dalam menggunakan MATLAB ini untuk membuat sebuah plot. Nah, ada jenis-jenis garisnya. Jenis-jenis garis pada MATLAB ada 4. Yang pertama itu ada solid. Solid itu merupakan garis yang benar-benar garis, yang nggak putus-putus, yang beneran garis. Nah, untuk membuatnya kita hanya menambahkan garis hubung sekali. Jenis kedua yaitu dash. Dash ini garis putus-putus. Untuk membuatnya kita mengetik 2 kali garis hubung. Kemudian yang ketiga itu ada dot. Dot ini bukan garis tapi titik. Jadi nanti kalau kita menggunakan dot, garis-garisnya itu berbentuk titik-titik. Nah, untuk mengaplikasikannya kita hanya perlu mengetikkan titik 2 seperti ini. Kemudian yang terakhir ada dash dot. Jadi dia gantian titik garis titik garis. Nah, untuk menggunakannya garis hubung titik. Kemudian ada warna. Warna yang disediakan MATLAB ada 9 warna, yaitu merah, hijau, biru, putih, kuning, biru muda, magenta, dan hitam. Nah, untuk menggunakannya kita hanya perlu mengetik huruf depan dari warna tersebut. Nah, misalnya nih, saya buat warna biru, maka jangan lupa kutip atas. Maka saya mengetik B, blue. Nah, saya bikin garis yang biasa aja, garis hubung sekali. Kemudian tutup lagi. Nah, kemudian koma, lalu x, y2. Nah, untuk ngebedainnya, kita ganti warna. Jangan warna biru lagi. Pakai warna hijau, green. Jadi, titik G, lalu saya ingin bikin garis hubung, maka titik 2. Ini titik, garis hubung 2 kali. Nah, lalu ditutup, kemudian jangan lupa tutup kurung. Kemudian kita ketik hold on dan grid on. Nah, kalau kita run, nah inilah grafik yang terbentuk. Kemudian untuk mencari titik potongnya, nah untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius, kita ambil persamaan yang pertama yaitu 3X dikurang 2. Nah, kalau untuk berpotongan di sumbu Y, berarti nilai X-nya itu sama dengan 0. Dan Y-nya itu sama dengan 3X dikurang 2. Nah, ketika di run, maka Y-nya berada pada titik min 2. Kita lihat lagi pada grafik fungsinya. Ini kan garis yang biru nih. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 2. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Pas di sini nih.
sini. Nah, kemudian ketika dia berpotongan di sumbu sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya kita pindah ruaskan, didapat X-nya itu Y per 3 ditambah 2 per 3. Nah, ketika di run, dapat nilai X-nya 0,6667. Kita lihat lagi grafiknya, ketika Y-nya 0, Y-nya berada di sumbu 0, maka X-nya di sini nih, kira-kira dia 0,6667. Nah, kemudian pada persamaan garis kedua, yaitu X tambah 2, Y sama dengan X tambah 2. Kita masukkan lagi nilai X sama dengan 0, dan Y sama dengan X ditambah 2. Ketika di run, hasilnya Y sama dengan 2. Kita lihat garisnya sekarang garis yang hijau. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 2. Nah, di sini. Kemudian ketika dia berpotongan di sumbu X, maka Y sama dengan 0, dan X sama dengan, kita pindah ruaskan, berarti X-nya sama dengan Y min 2. Nah, ketika di run, maka hasilnya X sama dengan min 2. Kita lihat lagi, garis yang hijau, ketika Y-nya 0, maka X-nya berada di titik min 2. Untuk mencari titik potong, kita harus tahu materinya, konsep materinya. Ya. Untuk mencari titik potong, rumusnya itu X0 sama dengan B2 dikurang B1 per M1 dikurang M2. Sedangkan Y0-nya itu M1 dikali X0 ditambah B1. Nah, M-nya itu merupakan gradien atau tingkat kemiringan dari sebuah garis itu. Kita dapat mencari nilai M itu, yaitu ini, angka sebelum variabel X. Nah, berarti M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan 1. Kemudian untuk B-nya. B-nya itu kan biasa kan kalau persamaan garis kan Y sama dengan AX ditambah B. Nah, B-nya itu konstanta terakhir. Nah, jadi B1-nya itu kita dapat min 2. B1-nya min 2 dan B2-nya yaitu 2. Nah, kemudian kita ketik rumusnya untuk mencari titik potong tersebut. Jadi, X0 sama dengan B2 dikurang B1 per M1 dikurang M2. Dan Y0 sama dengan M1 dikali X0 ditambah B1. Nah, kemudian kita run. Nah, nampak titik potongnya. X0-nya dihasilkan 2 dan Y0-nya 4. Kita buka grafik yang ini tadi. X0, nah titik potongnya di sini kan. Ini kira-kira X-nya X-nya 2 dan Y-nya 4. X-nya 2, nah kira-kira di sini 2 dan 4, Y-nya 4. Maka terbukti titik potong itu berada di 2,4. Lalu, ini kan masih grafik polos nih kan. Belum ada, biasa kan kalau grafik dia ada tulisan sumbu X, sumbu Y, dan nama dari grafik itu. Nah, kita buat di sini pada M-file kita, bikin namanya X-label. Buka kurung, titik atas, kita bikin namanya sumbu X, tutup lagi. Lalu yang Y-nya Y-label, yaitu sumbu Y, lupa, sumbu Y, tutup lagi. Kemudian nama grafiknya itu kita bikin title, itu grafik fungsi persamaan garis. Nah, oh ya, tutup dulu. Nah, kalau kita run, muncul di sini namanya grafik fungsi persamaan garis. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu X, dan di sini ada sumbu Y.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.